Saya katakan cukup unik sahabat tani. Petani pada lahan ini memberikan atas dan juga bawah untuk mengendalikan pateknya sahabat tani dan tidak mencapai pada bagian tanah yang lembek atau bagian tanah yang banyak airnya. Maka untuk pH tanah akan bisa sedikit di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, karena banyak dari sahabat tani yang menanyakan cabai Langgeng 58 ditanam pada dataran rendah akan seperti apa. Nah, pada video kali ini sahabat tani, saya akan lebih mereview tanaman cabai Langgeng 58 yang ditanam pada dataran rendah, dan bisa sahabat tani lihat juga bahwa untuk sekitaran sini adalah full padi sahabat tani. Nah, seperti apa tanaman cabai Langgeng 58 yang ditanam pada dataran rendah, dan juga tips dan juga trik perawatan khususnya yang ada pada lahan ini selengkapnya setelah yang satu ini. Nah, baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Kewarasan, Kabupaten Kebumen. Dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai Langgeng 58 yang bisa dikatakan cukup istimewa sahabat tani. Mungkin bisa sahabat tani lihat juga bahwa di hamparan tanah yang luas saat ini hanya ada satu tanaman cabai sahabat tani. Yap, karena memang pada kanan dan juga kiri dan juga belakang pada lahan ini ataupun pada daerah sini adalah mayoritas menanam padi sahabat tani. Akan tapi bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini cabai Langgeng 58 walaupun sudah petikan yang ke-20, bisa sahabat tani lihat di sini bahwa untuk buahnya masih sangatlah istimewa sahabat tani. Nah, karena juga banyak dari sahabat tani yang bertanya cabai Langgeng 58 ditanam pada dataran rendah akan seperti apa, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk karakteristik buah cabai Langgeng 58 masih cukup istimewa sahabat tani, dan bahkan ini walaupun sudah petikan yang sekitar 20 kali sahabat tani, untuk buah atasnya masih cukup banyak sahabat tani, dan bahkan untuk bunga-bunga bakal buahnya masih tetap bermunculan sahabat tani. Nah, jadi secara tidak langsung sahabat tani, cabai Langgeng 58 ditanam pada dataran rendah akan masih tetap istimewa sahabat tani, dan yang istimewa pada lahan ini sahabat tani, untuk dari batangnya sangat kokoh sekali sahabat tani. Ini memang merupakan salah satu keistimewaan dari cabai Langgeng 58, karena cabai Langgeng 58 ini memiliki keistimewaan seperti untuk batangnya mudah berkayu dan juga untuk kekokohannya sangat kokoh sahabat tani. Ini merupakan salah satu keistimewaan ketika sahabat tani menanam cabai Langgeng 58, untuk penyakit yang menyerang pada bagian batang akan bisa diminimalis sahabat tani. Nah, lalu istimewa lagi sahabat tani, untuk jarak antara rantingnya ini bisa dikatakan cukup pendek sahabat tani. Jadi ketika nanti sahabat tani menanam cabai Langgeng 58 dan yang khususnya pada dataran rendah seperti pada lahan ini bisa sahabat tani lihat bahwa untuk karakteristiknya masih tetap istimewa sahabat tani. Untuk jarak antara rantingnya bisa dikatakan cukup pendek sahabat tani. Nah, dengan jarak antara rantingnya cukup pendek, buahnya cukup tebal, dan juga untuk setiap ruasnya bisa muncul rata-rata double bahkan triple buah, maka untuk produktivitas tanaman cabai Langgeng 58 ini tidak perlu sahabat tani ragukan lagi sahabat tani. Nah, mungkin sahabat tani ketika nanti pada video bisa sahabat tani lihat bahwa untuk daunnya agak sedikit ataupun banyak yang rontok, ini merupakan salah satu kendala yang ada pada lahan ini sahabat tani. Nah, ini juga nanti bisa disesuaikan pada lahan sahabat tani, apakah keadaan lahan sahabat tani akan sama seperti ini ataukah tidak sahabat tani. Nah, ini bukan karena karakteristik dari si cabainya sahabat tani ketika ditanam pada dataran rendah, akan tapi ini adalah salah satu akibat ketika untuk pH tanahnya agak drop sahabat tani. Mungkin itu adalah sekilas tentang tanaman cabai Langgeng 58 ketika ditanam pada dataran rendah akan seperti apa sahabat tani. Dan di sini bahwa cabai Langgeng 58 ditanam pada dataran rendah masih tetaplah bisa sahabat tani, dan bahkan walaupun sudah petikan yang lebih ke-20, lebih tepatnya 25 kali, untuk buah atasnya dan juga bunga bakal buahnya masih cukup bermunculan dengan banyak sahabat tani. Jadi untuk secara singkatnya, produktivitas cabai Langgeng 58 ditanam pada dataran rendah sekitar 10 meter di atas permukaan laut masih tetaplah mencukupi sahabat tani. Nah, mungkin sahabat tani di sini ada sedikit tips dan juga trik pada lahan ini yang bisa sahabat tani lakukan sahabat tani, seperti yang salah satunya adalah untuk pengendalian patek sahabat tani. Nah, ini
kemarin sempat terserang patek sahabat tani, dan petani pemilik lahan di sini memiliki trik dan juga tips khususnya sahabat tani. Untuk pengendalian patek di sini sahabat tani saya katakan cukup unik sahabat tani, karena petani pada lahan ini memberikan atas dan juga bawah untuk mengendalikan pateknya sahabat tani. Dan pada bagian bawah, petani pemilik lahan di sini memberikan kalsium dan juga fungisida yang berbahan aktif metalaksil sahabat tani. Dan pada bagian atas, pemilik lahan juga memberikan kalsium dengan cara dispray sahabat tani. Nah, dengan penyepraian kurang lebih 2 kali, dan alhamdulillah kata petani pemilik lahan di sini, untuk serangan pateknya bisa menghilang sahabat tani. Nah, itu merupakan salah satu tips sahabat tani, bisa sahabat tani tiru, akan tapi disesuaikan kembali pada keadaan lahan yang ada pada lahan sahabat tani. Nah, mungkin tips kedua sahabat tani, ketika sahabat tani menanam cabai pada daerah yang untuk tanahnya cukup dangkal dan nanti ketika sudah agak ke bawah sudah becek, sahabat tani bisa meninggikan bedengannya sahabat tani. Ini merupakan salah satu cara agar perakaran tidak langsung menembus pada tanah yang lembek ataupun tanah yang berair tersebut sahabat tani. Nah, ketika nanti itu tidak mencapai pada bagian tanah yang lembek ataupun bagian tanah yang cukup airnya, yang banyak airnya, maka untuk pH tanah akan bisa sedikit diperbaiki sahabat tani. Nah, mungkin sahabat tani, cabai Langgeng 58 ini bisa ditanam pada dataran rendah sahabat tani, karena memang di sini ditanam pada daerah sekitar 10 meter di atas permukaan laut, dan juga pada daerah padi-padian sahabat tani, kanan kiri dan juga belakang, luas ke belakang sana merupakan padi. Untuk buah dan juga tanamannya masih cukup baik sahabat tani, akan tapi di sini terdapat kendala seperti rontok daun, itu karena memang pH tanahnya sempat drop di sini sahabat tani. Nah, mungkin sekian sahabat tani pada video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.